Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Kalau tadi kita sudah belajar terkait dengan pengendalian emosi atau kelola emosi, kita masuk ke jalin koneksi. Nah, untuk yang pertama, kalian bisa membentuk kelompok, satu kelompok 2 orang. Silakan berhadap-hadapan. Silakan berhadap-hadapan. Silakan bentuk kelompok berhadap-hadapan. Sudah dapat kelompok semua? Sudah, oke. Duduklah berhadapan, terus tentukan siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Ditentukan siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Sudah? Sudah? Nah, terus saya bacakan cerita, bukan cerita, saya bacakan rules-nya atau aturan mainnya. Silahkan yang jadi A ngobrol sama B, tapi B tidak merespon sama sekali. Silahkan ngobrol. Si B hanya diam dan tidak merespon sama sekali. Si A cerita terus, silahkan cerita. Ayo, coba bertanya. Segera suaranya. Oke, cukup. Terus gantian. Tadi yang cerita si A. Sekarang yang cerita si B, tapi si A hanya manduk-manduk saja. Ayo cepet takon, cepet, yang keras. Oke, cukup. Terus yang ketiga, si A dan si B ngomong bareng. Oke, cukup. Yang pertama, apakah komunikasi berjalan efektif menurut kamu? Kenapa? Karena tidak direspon. Ada lagi? Waktu si A ngobrol, si B meneng we, diem we. Yang jadi A yang dirasakan apa? Jengkel, sakit hati, kecewa. Terus saat si B yang ngobrol, si Ameng yang dirasakan marah. Nah, pas sama-sama ngobrol bingung dan podo-podo ngomongnya jadi tabrakan suara. Apa kira-kira yang perlu diperbaiki dalam proses komunikasi menurut kalian? Saling mendengarkan. Terus ada lagi? Saling menghargai. Saling memahami. Terus apa saja sih biar komunikasi itu menjadi efektif? Ngobrol secara bergantian, saling mendengarkan. Nah, kita akan belajar terkait dengan komunikasi efektif. Kita lihat video.
Silakan sambil didengarkan narasinya, soalnya terus si dilema aja kan, kalau nggak disampaikan dan dibiarkan malah jadi masalah terus. Tapi kalau disampaikan bisa malah bikin kabar. Kira-kira gimana cara ngomong yang enak supaya kita gue itu nyampe dengan enak dan gak ada diskon antara gue dengan dia. Nah di video kali ini gue bakal mengenalkan kalian gimana caranya pesan lo sampai dan gak diskon, serta salah satu cara buat menyampaikannya tanpa membuat masalah baru. Jadi nonton video sampai habis ya supaya lo dapat keseluruhan insight-nya. Kalau lo teman-teman saya pasti bakal familiar sama yang namanya komunikasi aktif, dan kenapa mengembangkannya adalah salah satu hal yang paling penting. Tapi buat kalian teman baru, dijelasin deh. Komunikasi aktif itu apa sih? Ini dong. Komunikasi asertif adalah salah satu cara berkomunikasi dan mengekspresikan pikiran, perasaan dan pendapat kita dengan cara yang membuat sudut pandang dan kebutuhan kita dengan jelas oleh orang lain, tanpa kita memberikan pikiran, perasaan atau pendapat mereka. Singkat ini, jadi asertif itu adalah gimana cara kita menyampaikan pendapat dan nah ini komunikasi. secara terbuka dan jujur, pantas, tapi tetap respect sama orang lain. Jadi definisinya sendiri. Cara terbuka, jujur, pantas, dan menghormati. Nah ini tujuannya agar orang lain bisa mengerti apa yang kita rasakan dan pikirkan dengan jelas. Saling menghargai, pada akhirnya kasih nyaman satu sama lain. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan, tapi itu adalah yang pertama kita jadi partner yang baik dan hebat. Nah, Kita biasa sesuatu dengan saling menghargai. baik dan hebat, menjadi rekan atau teman yang baik dan hebat. Jadi kita saling menghargai. Kedua, kita bisa bernegosiasi dan kita bikin solution. Carilah solusi terbaik. Solusi yang sama-sama untuk kedua pihak, bukan cuma untuk masalah pihak aja. Nah, yang paling penting kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan gampang. Tapi boleh diskusi. Nah, digunakanlah pesan yang untuk menghindari miskomunikasi. Nah, ini secara singkatnya rumus mendengarkan aktif. Disingkat dengan dengar jang. Yang pertama, dedikasikan tubuh kita dan jiwa kita. Misal kita sedang diajak ngobrol, kita fokus dengan yang ngajak ngobrol kita. Dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Yang kedua, ekspresi diperlihatkan. Tadi kan ono sing mengangguk-ngangguk toh. Pas ditekok kowe paham ora? Ora. Nah itu ekspresi silakan diperlihatkan, karena ekspresi itu bisa membuat kita berempati dengan orang yang kita ajak bicara. Netralkan posisi. Misal kok kita dicurhati, si Ake yang gini bla bla bla. Kalian jangan ikut larut di situ. Kalau bisa kalian di posisi yang netral, jangan sampai kalian memperkeruh suasana atau keadaan. Disambati. Wah, pancen kayak gini yang gini bla 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 bla. Kalau bisa kalian netralan posisi, jangan berpihak ke sana, jangan berpihak ke sini. Terus gangguan silakan dihilangkan. Biasanya di sini ki ono sing sambil dolanan HP, kadang konco curhat bla 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 dolanan HP. Guru menjelaskan, kalian sibuk sendiri dengan temannya. Itu juga dihilangkan. Amati pembicaraan, silakan kalian amati. Nah, yang terus respon tadi waktu si A ngobrol, si B yang diem, nggak ada respon sama sekali. Yang dirasakan apa? Mangkel, marah. Priye sih nyong cerita kok ora dirungokke belas ki. Nah, terus yang terakhir, jangan dipotong. Biarkan orang yang bercerita, orang yang ngobrol sama kita selesai dulu bicaranya. Jangan isi separuh langsung dipotong. Cerita belum selesai langsung dipotong. Itu tidak efektif.
Nah, terus pada konsepnya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman bersama. Proses ini melibatkan penerima pesan agar pesan yang dimaksud dapat dipahami baik melalui kata-kata atau verbal, bahasa tubuh nonverbal maupun media lain seperti tulisan atau gambar. Nah, untuk cara keterampilan mendengarkan aktif, yang pertama, keterampilan membuka percakapan. Jadi kalian harus bisa aktif dalam membuka percakapan. Jangan pasif, orang meneng. Akhirnya podo-podo bingung iki nyong cerita ora dirungokake kepriye. Terus keterampilan bertanya. Terus ada keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, dan keterampilan menyimpulkan. Nah, ini posisi yang efektif sebenarnya untuk mengobrol. Ada yang namanya solar, bukan solar. Solar. Squarely, open posture, lean, eye contact, dan relax. Kalau bisa ngobrol itu dengan menghadap secara langsung posisi tubuhnya. Jadi akan lebih efektif kalau kita berhadapan langsung ngobrol. Terus yang kedua ada open posture. Terus ada lean, itu sedikit mencondongkan badannya agar kita terlihat empati. Misal, saya ngobrol dengan, misal saya duduk lendetan ini prio yang ini. Akan beda responnya dengan mungkin saya duduk tapi agak condong, prio sih mau ceritanya ini, yang dirasake apa? Itu akan beda responnya, akan beda rasanya, padahal hanya permainan postur. Dengan duduk bersampingan ngobrol gini-gini dengan berhadapan-hadapan juga beda rasanya. Terus eye contact, permainan mata. Akan beda cerita kalau di saat kalian mungkin bapak ibu guru atau cerita ke wali kelas atau cerita ke orang tua. Misal cerita sama orang tua. Pak Ki, janiki yang gini. Tapi orang tua kalian, ya priye nang kelihatannya nang dhuwur. Pak ya bingung gini bla 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 bla. Beda cerita kalau priye. Soalnya yang gini. Itu juga akan beda responnya. Terus yang terakhir, relax. Dalam komunikasi kita nggak boleh tegang, kita nggak boleh panik, harus relax. Karena nantinya kalau kita panik, kalau kita nggak tenang, nanti ngomongnya akan belibet. Karena kita tidak relax. Jadi ini disingkat menjadi SOLAR, yaitu squarely, open posture, lean, eye contact, dan relax. Kalau ini diaplikasikan, kemungkinan komunikasi itu akan menjadi efektif dan akan lebih bermakna. Nah, keterampilan berikutnya yaitu membuka percakapan atau pertanyaan. Pertanyaan dibagi menjadi dua, yaitu pertanyaan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Secara arti, pertanyaan terbuka itu mendorong jawaban luas dan eksploratif. Berarti nanti jawabannya deskripsi. Kalau pertanyaan tertutup, jawabannya hanya spesifik, ya, tidak, sudah, belum, apa lagi? Ora. Hah? Belum, nggak tahu. Terus tujuannya
untuk pertanyaan terbuka menggali dan mendalami perasaan konseling. Ini untuk guru. Terus konfirmasi untuk yang tertutup hanya untuk konfirmasi atau penegasan. Sudah makan belum? Jawabannya cuma 2. Sudah atau belum. Tadi berangkat sekolah terlambat atau tidak? Jawabannya cuma 2, yaitu iya atau tidak. Jadi pertanyaan tertutup hanya untuk mengonfirmasi atau menegaskan saja. Nah, ini sebagai contohnya, apa yang membuatmu merasakan seperti itu? Ini kan untuk menggali, mendalami perasaan. Di sini pasti akan muncul jawaban sing jelentrek banyak atau deskripsi tadi. Nah, ini contoh pertanyaan tertutup. Apakah kamu merasa marah? Berarti jawabannya hanya 2, yaitu atau tidak. Nah, kelebihannya dari pertanyaan terbuka ini mendorong ekspresi dan refleksi. Kalau pertanyaan tertutup hanya efisien secara waktu karena di situ dia dijelaskan apa-apa. Terus kekurangannya kadang buat bingung dan membutuhkan waktu lebih lama. Untuk yang pertanyaan tertutup membatasi dan bernuansa interogasi. Mas, tak tanya sekarang. Udah makan belum? Udah. Kan koyok penekanan toh, hanya untuk mencari konfirmasi toh. Tadi telat enggak? Enggak. Itu cuma gitu. Tapi misal gimana perasaanmu hari ini? Kenapa? Nah, itu termasuk pertanyaan terbuka. Nah, untuk penggunaannya, untuk pertanyaan terbuka biasanya digunakan untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Tapi untuk pertanyaan tertutup, itu hanya untuk mengklarifikasi fakta. Lagi. Saya dengar kamu tadi berangkat telat, benar apa enggak? Enggak. Nah, itu yang dimaksud dengan mengklarifikasi fakta, hanya mencari fakta. Terus respon yang diharapkan untuk pertanyaan terbuka ini nanti jawabannya akan panjang, naratif, dan eksploratif. Nah, kalau pertanyaan tertutup itu hanya jawaban singkat, tegas, iya atau tidak saja. Nah, lagi untuk pengaplikasiannya, saya akan membagikan sticky note lagi. Silahkan kalian buatkan 5 pertanyaan terbuka dan 5 pertanyaan tertutup. Berarti kalau pertanyaan terbuka, pertanyaan yang apa tadi? Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang contohnya ini. Benar. Gambarnya pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya deskripsi atau panjang atau berisi dengan penjelasan, naratif, dan eksploratif. Contohnya seperti ini. Pertanyaan tertutup hanya jawabannya ya atau tidak karena digunakan untuk mengkonfirmasi saja. Nah, nanti setelah kalian kerjakan, lalu tempelkan di kertas-kertas yang sudah saya sediakan. Di sini saya bagi 2, ada pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup. Nanti ditempelkan sesuai dengan kelompoknya. Misal 5 pertanyaan terbuka, berarti tempelkan di sebelah sini, untuk pertanyaan tertutup sebelah sini. Jelas? Silahkan dibagi lagi ke belakang. Silakan dibagi lagi. Berarti satu anak dapatnya 2. 5 pertanyaan tertutup, 5 pertanyaan terbuka.
Yang sudah bisa langsung ditempelkan lagi seperti tadi. 5 pertanyaan terbuka, 5 pertanyaan tertutup.
Yang sudah selesai, bisa langsung ditempel depan. Ini apa? Nulisnya di sini. Cek dulu. Lima menit lagi.
Oh, beberapa sudah ada yang menempelkan di sini dan berbagai dengan pertanyaan. Setidaknya kalian sudah bisa membedakan mana pertanyaan. Silakan. Ditumpuk aja nggak? Jadi pisah. Balik lah ini lah. Balik. Yang terbuka yang mana? Nah. Oke, hari ini kita sudah belajar terkait dengan koneksi. Lebih spesifiknya ke komunikasi, bagaimana komunikasi itu bisa efektif, bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Kalian tadi sudah merasakan sendiri kalau ngobrol dicuekin yo mangkel marah. Kalau cerita tidak direspon nggih jengkel, nggih emosi. Ya, jadi kedepannya harapannya kalian bisa menggunakan cara-cara yang baik
untuk menjalin suatu koneksi. Lebih khusus di komunikasi itu sendiri. Bagaimana cara merespon, bagaimana cara menanggapi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bagaimana cara menanggapi, bagaimana cara merespon agar apa yang disampaikan kita bisa menerima dengan baik. Kalau misal memang harus diselesaikan bersama, carilah solusi bersama yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Nah, terima kasih. Mari kita jadikan pembelajaran hari ini lebih bermakna. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada, oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.